Namanya apa? Namanya apa? Apa ini? Namanya apaan? Jawab. Namanya apa? Kamu pura-pura nggak tahu. Kamu Bilang aja apa ini? Apa? 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 Dan siapa? Satu, Mbak. Dua. Tiga. Empat. Pak, rata-rata 4. Rata-rata 4. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil membekuk 2 kurir narkotika jaringan internasional asal Malaysia yang baru keluar dari kapal penyeberangan di Pelabuhan Roro Dumai. Penangkapan kedua kurir narkoba ini atas informasi masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi narkoba di daerah Pulau Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Dari hasil penyelidikan, aparat temukan sebuah mobil dengan plat Jakarta terparkir di depan hotel. Mobil tersebut melanjutkan perjalanannya menuju Pelabuhan Roro Dumai usai diisi narkoba jenis sabu sebanyak 15,8 kg. Karena kami tidak mau kehilangan target, sehingga di Pelabuhan Roro Dumai dilakukan penghadangan dengan bekerja sama Dinas Perhubungan yang ada di Pelabuhan Roro Dumai. 2 orang tersebut sedikit mencurigakan, sehingga dilakukan pemeriksaan baik terhadap badan, terhadap orang, termasuk apa yang dibawa dalam mobil tersebut. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dari hasil pemeriksaan, tersangka DDM dan JH dikendalikan oleh seorang berinisial S yang merupakan buron dan menjanjikan sejumlah uang kepada keduanya. Atas temuan ini, petugas akan mengembangkan kasus agar bisa menangkap pengendali S. Ini ada bisa lihat. Satu, Mbak. Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah truk berisi 200 kg narkotika jenis sabu di Tangerang, Banten. Untuk mengelabui aparat penegak hukum, ratusan kilogram sabu tersebut disembunyikan di dalam puluhan karung berisi biji jagung. Penggerebekan ini terjadi setelah BNN melakukan pengintaian selama 2 bulan. Berdasarkan data intelijen yang diterima, akan ada pengiriman narkotika dari Malaysia ke Pulau Sumatera dan dilanjutkan ke Pulau Jawa. Dari info tersebut, petugas mengawasi sebuah truk yang baru tiba dari Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Banten. Ini cukup lama kita sudah ikuti dan sudah lama kita selidiki berdasarkan data intelijen dan tukar-menukar informasi kita dengan rekan kita di luar negeri. Dengan bantuan anjing pelacak, petugas mendapati 50 karung berisi jagung yang masing-masingnya berisi 4 kotak sabu dari dalam truk. Satu, Mbak. 2. 3. 4. Pak, rata-rata 4. Rata-rata 4. Selain itu, petugas juga membongkar sebuah gudang yang dijadikan tempat penimbunan narkotika yang berasal dari Malaysia tersebut. Diperkirakan di dalam gudang ada ratusan kilogram narkotika jenis sabu. Nah,
saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan apakah seluruh karung yang disamarkan dengan jagung ini berisi narkoba atau tidak. Tetapi kita perkirakan ini ratusan kilo. Dalam kasus ini, Badan Narkotika Nasional mengamankan 6 orang penyelundup dengan peran berbeda, mulai dari pemilik toko beras, supir truk, kernet, hingga penjaga gudang. Kita akan kembangkan kepada siapa yang memiliki, dari mana. Nah, yang jelas beberapa tersangka sudah kita lakukan penangkapan. Ratusan kotak berisi burung disita tim gabungan Balai Karantina Pertanian Lampung bersama Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakahuni. Jadi rata-rata kendaraan ini ketika akan memasuki area pelabuhan itu mereka dilakukan pemeriksaan, ya dilakukan pemeriksaan kendaraan, kemudian ditemukan satwa liar atau burung-burung liar ini di dalam kendaraannya, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2019. Petugas menemukan 43 kotak berisi burung dibawa menggunakan mobil Daihatsu Xenia R8594UH dan 73 kotak burung pada kendaraan Toyota Innova G9204BZ. Kedua mobil tersebut rencana akan menuju daerah Brebes dan Purwakarta. Ini bersama apa itu? Ini terdiri dari berbagai jenis burung-burung antara lain murai air, kemudian poksai air, kemudian kolibri, perkutut, ciblek, pleci, trucuk, perenjak, kinoi. Kemudian juga keledekan, sikatan, jalak kerbau, dan gelatik batu dengan total keseluruhan berjumlah 2074 ekor. Selanjutnya, seluruh burung sitaan tersebut diserah terimakan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dilakukan pemeriksaan oleh pejabat karantina, kemudian dilakukan uji laboratorium oleh pejabat karantina, hasil ujinya negatif dan dinyatakan sehat, maka burung-burung ini nanti akan diserah terimakan kepada instansi atau pihak yang berwenang di dalam melaksanakan konservasi, yaitu di sini pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Setelah dinyatakan atau diperkirakan nanti survive, maka akan dilepaskan di habitatnya atau di hutan yang menurut mereka layak sebagai habitat satwa tersebut.